istilahnya senjata laras panjang, disebut sebagai sniper begitu. Lalu kemudian juga ada penonton yang kalau saya tidak salah juga akhirnya meninggal. Jadi sekarang ini ada 2 pelakunya dan ada audience, penonton yang ada di sana. Nah, ini semua kan sudah masuk. Dan kalau kita lihat hati-hati, memang ada suara tembakan. Lalu pada waktu ada beberapa kali tembakan, saya lihat Donald Trump memegang kuping kanannya. Kuping kanannya, ya, tangannya ini, dan kuping kanannya ini yang terlihat bahwa ada darah di situ, darah mengalir di situ. Nah, tentu kita tidak juga bisa berspekulasi apakah karena ini peluru yang mengenai kuping dari Donald Trump, karena sasarannya mungkin adalah bagian kepala dari Donald Trump, ataukah karena Donald Trump merunduk lalu kemudian ada sesuatu yang kemudian melukai kuping kanannya ini. Ini juga kita tidak tahu persis. Demikian juga ketika Secret Service sudah melakukan pengerubungan, SOP-nya seperti itu, dan kemudian polisi sudah datang, sudah menggunakan senjata, lalu kemudian Donald Trump diajak berdiri. Tetapi saya lihat di situ juga ada sikon di mana tidak langsung buru-buru ditaruh di bawah, tapi seolah-olah diberi kesempatan kepada Donald Trump untuk berbicara. Memang Donald Trump kemudian kita dengar beliau mengatakan fight gitu ya, mungkin maksudnya adalah lawan begitu. Nah, ini juga fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kemudian ini tentu harus diinvestigasi. Ya, oke teman-teman, balik lagi di channel kita Neo Viral. Kali ini kita membahas lagi tentang isu yang beredar, yaitu tentang penembakan Trump yang saat kampanye di AS ada yang tewas. Kandidat Presiden AS Donald Trump menjadi korban penembakan. Kandidat Presiden Partai Republik itu ditembak saat sedang kampanye di Pennsylvania. Akibat insiden tersebut, 1 peserta kampanye dilaporkan tewas dan 2 peserta lainnya terluka. Kampanye pelaku bernama Thomas Matthew Draw 20 tewas ditembak di tempat kejadian perkara atau TKP oleh agen Secret Service AS. FBI mengaku kaget pelaku penembakan peluru tanpa disadari penegak hukum. Dilansir CCN Minggu 14 Juli 2024, agen kasus FBI Kevin Rojek yang bertanggung jawab di kantor Pittsburgh terkejut pria bersenjata itu bisa melepaskan beberapa tembakan selama kampanye Trump di Butler, Pennsylvania. Sungguh mengejutkan bahwa pria bersenjata melepaskan beberapa tembakan tanpa pihak berwenang menyadari posisinya, kata FBI. Berikut sederet fakta terkait insiden penembakan Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Seorang juru bicara penyampaian kondisi Donald Trump saat ini baik-baik saja. Secret Service atau pasukan pengaman presiden mengatakan Trump dalam kondisi aman. Trump langsung diberi tindakan medis tepat setelah dievakuasi. Mantan Presiden AS tersebut mengatakan lewat media sosial bahwa dia terkena peluru di bagian atas telinga kanan pada Minggu 14 Juli 2024 dini hari waktu setempat. Trump terbang kembali ke Newark, New Jersey. Dilansir AP Neo dan akun media sosial Trump Reo Donald Trump mengucapkan terima kasih atas respon cepat aparat penegak hukum dan Secret Service. Trump mengucapkan belang sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden itu. Yang paling penting, saat ingin menyampaikan belang sungkawa saya kepada keluarga orang terbunuh di rapat umum tersebut dan juga kepada keluarga orang lain yang terluka parah. Trump mengatakan tidak mengetahui tentang pelaku penembakan yang kini tewas. Ia mengaku merasa ada yang tidak beres ketika mendengar suara tembakan. Saya tertembak peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Saya langsung tahu
ada yang tidak beres karena saya mendengar suara mendesing tembakan dan langsung merasakan peluru menembus kulit. Banyak pendarahan yang terjadi, jadi saya menyadari apa yang terjadi. Dalam insiden penembakan tersebut dilaporkan ada korban jiwa. Satu korban tewas merupakan peserta kampanye dan 2 orang lainnya yang juga peserta kampanye mengalami luka parah. Ketika korban merupakan pria dewasa meskipun mereka telah diidentifikasi oleh pihak berwenang, namun rinciannya belum dibagikan kepada publik. Pelaku bernama Thomas Matthew Trox menurut identifikasi FBI, pria berusia 20 tahun itu tinggal di Bethel Park, Pennsylvania, sekitar 35 mil selatan dari lokasi dia tewas, dibunuh di tempat oleh agen Secret Service. Salah satu aksi gerai mengatakan kepada BBC bahwa pelaku berada di luar rapat umum dan hanya bisa mendengar mantan presiden tersebut berbicara ketika dia melihat seorang pria berdarah berada di atas atap. Kami melihat pria itu merangkak ke atap gedung di samping kami, 50 kaki dari kami, kata Greg. Dia punya senapan. Kami bisa melihatnya dengan jelas membawa senapan. Greg mengatakan mereka mengarahkan pria itu ke polisi. Tahukah Anda, berikutnya saya berpikir, mengapa Trump masih berbicara? Mengapa mereka tidak menariknya dari panggung? Dia berkata, saya berdiri di sana sambil menunjukkan ke arahnya. Hal berikutnya yang Anda tahu, 5 tembakan terdengar. Catatan publik menunjukkan Thomas Matthew Trox terdaftar sebagai anggota Partai Republik tetapi memberikan sumbangan kecil kepada kelompok yang berpihak pada Partai Demokrat pada tahun 2021. Sejumlah lembaga federal dan negara bagian sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana penembak mengakses lokasi sehingga apa yang digunakan hal-hal lain yang belum terjawab secara publik. Sementara itu, FBI juga telah meminta masyarakat untuk mengirimkan informasi, foto atau video apapun terkait penembakan tersebut ke FBI Gov Twitter atau menghubungi FBI. Presiden AS Joe Biden menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Dia juga secara terbuka mengutuk aksi penembakan tersebut. Usai kejadian, Biden pun mengaku telah menghubungi Trump. Saya bersyukur mendengar bahwa dia selamat dan baik-baik saja, kata Biden dan sebuah pernyataan. Saat itu Biden tengah berada di Laware, namun dia terbang kembali ke Gedung Putih pada Minggu 14 Juli 2024 bagi waktu setempat agar Presiden AS itu dapat terus diberi pengarahan oleh penegak hukum. Oke, sekian saja perjumpaan kita di video kali ini teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.